Awalnya dikira sebuah kecelakaan kecil yang tak begitu parah. Namun ternyata kecelakaan yang terjadi cukup dramatis. Hingga saat ini memasuki tahun ke-19, Pangeran Al-Walid masih terbaring koma. Apakah kamu sering mengalami susah tidur? Tidak bisa tidur kalau tidak minum obat? Capek dengan kondisi yang kamu alami? Sepertinya kisah sang pangeran tidur yang tidak bisa bangun selama 19 tahun ini akan membuatmu bersyukur dengan kondisi yang sedang kamu alami. Seperti dongeng Putri Tidur, seorang pangeran dari Arab Saudi telah mengalami koma sejak tahun 2005. Pangeran Al-Walid bin Khalid adalah salah satu pangeran yang masih kerabat kerajaan Arab Saudi. Sang kakek, Pangeran Talal bin Abdul Aziz, adalah saudara kandung Raja Salman yang memimpin Arab Saudi saat ini. Ayahnya, Khalid bin Talal, adalah seorang pengusaha dan investor yang kaya raya, sedangkan pamannya Al-Walid bin Talal adalah konglomerat yang oleh majalah Forbes dinobatkan sebagai orang paling kaya nomor 4 di dunia. Di usia 16 tahun, ia dikirim sang ayah untuk belajar ilmu militer di salah satu universitas bergengsi di London, Inggris. Di sela kesibukannya, Pangeran Al-Walid banyak menghabiskan waktunya untuk hangout bersama rekan-rekan sesama mahasiswa. Suatu malam di tahun 2005, ia meminta izin kepada sang ayah untuk pergi hangout bersama dua temannya. Tak seperti biasanya, malam itu sang ayah, Pangeran Khalid, memiliki firasat yang tak enak. Ia sempat mencegah sang putra untuk pergi, namun Pangeran Al-Walid bersikeras tetap pergi. Ia meyakinkan sang ayah bahwa ia aman dan akan kembali dengan selamat. Al-Walid pun berangkat bersama kedua temannya dengan mengendarai sebuah mobil mewah. Beberapa jam berlalu, Pangeran Khalid yang kala itu sedang menghadiri acara makan malam bersama diplomat Arab Saudi bernama Abdullah bin Yahya Al-Mu'alami dikejutkan dengan kabar bahwa anaknya Al-Walid mengalami kecelakaan. Awalnya dikira sebuah kecelakaan kecil yang tak begitu parah, namun ternyata kecelakaan yang terjadi cukup dramatis. Al-Walid yang sedang mengendarai mobil terlempar beberapa meter dari mobil dan terkapar menghantam jalan. Meski pingsan, nyawa Al-Walid masih selamat. Mereka segera dilarikan ke rumah sakit tak jauh dari lokasi kecelakaan. Al-Walid tak nampak mengalami luka yang serius. Ia sempat sadar dan menanyakan bagaimana keadaan kedua temannya. Dua teman Pangeran Al-Walid hanya mengalami luka ringan. Tak berapa lama setelah siuman, Al-Walid kembali pingsan. Ditunggu beberapa saat, sang pangeran tak juga sadar. Dari hasil pemeriksaan diketahui meski sepintas tidak ada luka yang serius, namun ternyata terjadi kerusakan dan pendarahan pada otak yang sangat parah. Hal ini yang menyebabkan Pangeran Al-Walid kehilangan kesadaran. Operasi pun segera dilaksanakan, namun dokter yang menangani mengatakan bahwa Al-Walid mengalami cedera otak yang sangat parah dan tidak bisa diselamatkan. Dalam 72 jam pasca operasi, tubuhnya akan membusuk. Namun Pangeran Khalid bin Talal tak menyerah begitu saja pada diagnosa dokter. Ia masih yakin putranya masih punya harapan untuk kembali sadar. Akhirnya Al-Walid bin Khalid pun bisa bertahan hidup dengan bantuan berbagai alat medis. Khalid pun memutuskan untuk menerbangkan sang putra ke Arab Saudi untuk dirawat di rumah sakit di Riyadh. 18 bulan pasca dirawat, secercah harapan muncul. Al-Walid yang semula harus dibantu ventilator, akhirnya bisa bernafas tanpa alat tersebut.
Ia pun mulai bisa menunjukkan reaksi saat ada orang yang menyentuh atau mengajaknya bicara. Namun hanya pada dokter, perawat, dan keluarga ia menunjukkan respon. Ia seolah bisa mengenali orang yang mengajaknya berinteraksi. Sayangnya kondisi membaik itu hanya berlangsung 3 bulan. Setelah itu sang pangeran harus kembali menggunakan ventilator. Waktu berlalu. 11 tahun sudah Pangeran Al-Walid terbaring koma di rumah sakit. Kedua orang tua, terutama sang ayah, selalu menemani putranya. Ia banyak menghabiskan waktu di rumah sakit. Banyak orang mempertanyakan mengapa tidak mengikhlaskan Pangeran Al-Walid dengan melepaskan ventilator yang selama ini membuatnya tetap hidup. Dengan suara berat, Khalid menjawab, "Seandainya Allah menghendaki Pangeran Al-Walid untuk meninggal, tentu itu sudah terjadi meski ia menggunakan ventilator." Pada tahun 2016, setelah 11 tahun dirawat di rumah sakit tanpa menunjukkan kemajuan yang signifikan, akhirnya keluarga sepakat untuk merawat Al-Walid di rumah kediaman mereka. Mereka memodifikasi kamar menjadi sebuah ruangan perawatan yang lengkap dengan peralatan yang canggih. Tak tanggung-tanggung mereka mendatangkan 3 dokter dari Amerika Serikat dan 1 dokter dari Spanyol. Mereka juga menggunakan perawat-perawat profesional. Mereka berharap kehangatan keluarga menjadi obat penyembuh untuk Al-Walid. Koma yang terlalu lama membuat Pangeran Al-Walid bin Khalid dijuluki sebagai The Sleeping Prince of Arabia. Di tengah masalah Al-Walid bin Khalid yang belum terselesaikan, keluarga Pangeran Talal diguncang masalah besar. Pada tahun 2017, Arab Saudi membentuk komite anti korupsi yang diketuai oleh putra mahkota kerajaan, yaitu Pangeran Mohammed bin Salman. Komite ini menangkap 11 pangeran dan 4 menteri, serta belasan mantan menteri yang terindikasi terlibat kasus korupsi. Nama-nama yang ditangkap tidak dipublikasikan, namun salah satunya adalah Pangeran Al-Walid bin Talal, paman Pangeran Al-Walid bin Khalid. Bersama tahanan lain, sang paman ditahan di Hotel Ritz-Carlton. Hotel tersebut ditutup dan dijadikan penjara untuk para elit Arab yang ditahan. Karena ada kemiripan nama Al-Walid, untuk memudahkan, Mimin akan menyebut Pangeran Al-Walid bin Talal sebagai Paman Al-Walid. Paman Walid adalah konglomerat Arab Saudi yang oleh majalah Forbes dimasukkan dalam daftar 100 orang paling berpengaruh di dunia pada tahun 2008. Pada tahun 2017, kekayaannya ditaksir mencapai 19,1 miliar dolar atau setara dengan 303 triliun rupiah. Ia mengumpulkan pundi-pundi dolar tersebut melalui usahanya sendiri yang bergerak di bidang properti dan investasi saham. Ia memulai usahanya pada 1979 dengan modal 3.000 US dollar yang ia pinjam dari sang ayah Pangeran Talal, ditambah dengan 40.000 US dollar dari hasil gade rumah pemberian sang ayah. Paman Walid adalah pendiri, direktur utama, dan pemilik 95% saham Kingdom Holding Company, sebuah perusahaan investasi yang menanamkan sahamnya di berbagai bidang usaha. Ia sebagai pemegang saham perorangan terbesar di Citigroup, pemegang saham terbesar 24th Century Fox yang memproduksi banyak film antara lain X-Men. Paman Walid juga memiliki saham di Twitter, Four Seasons Hotel, dan Plaza Hotel. Masih ada beberapa saham yang dimiliki di tempat lain, antara lain Uber dan Lyft. Tak heran jika modal yang semula hanya 70.000 dolar tumbuh menjadi 19,1 miliar dolar selama kurang lebih 40 tahun membangun bisnis. Karena besar lewat investasi saham, majalah Times menjuluki Paman Walid sebagai Warren Buffett-nya Arab Saudi.
Pada 4 November 2017, ia ditangkap Komite Anti Korupsi dengan tuduhan pencucian uang, penyuapan, dan pemerasan petugas. Konon katanya Paman Walid harus membayarkan sejumlah uang yang sangat fantastis agar bisa dibebaskan. Adik Paman Walid yaitu Khalid bin Talal, ayah Pangeran Al-Walid The Sleeping Prince, mengkritik keras penangkapan besar-besaran konglomerat Arab Saudi kala itu. Akibatnya ia pun ikut ditangkap. Paman Walid akhirnya bebas pada 28 Januari 2018 setelah kurang lebih 3 bulan mendekam di tahanan Hotel Ritz-Carlton. Sayangnya justru Pangeran Khalid bin Talal masih mendekam di penjara. Pada 2 Oktober 2018 terjadi insiden pembunuhan seorang wartawan Washington Post di Istanbul, Turki bernama Jamal Khashoggi yang diduga kuat melibatkan putra mahkota. Sontak hal ini menjadi sorotan dunia internasional yang membuat kepercayaan dunia terhadap kerajaan Arab menurun tajam. Jamal Khashoggi memang dikenal sebagai wartawan yang kritis dalam mengkritik kerajaan Arab. Menghadapi situasi yang terus memojokkan kerajaan, Pangeran Mohammed meminta Paman Walid untuk membantu menangani situasi. Paman Al-Walid memang dikenal dekat dengan sejumlah pemimpin dunia. Sebagai balasannya, Paman Walid mengajukan permintaan agar adiknya Pangeran Khalid dibebaskan. Akhirnya setelah hampir setahun ditahan, ayah The Sleeping Prince dibebaskan. Di tahun 2019, saat sang ayah bimbang apakah akan melepaskan alat medis yang membuat Pangeran Al-Walid tetap hidup hingga sekarang, sebuah harapan kembali hadir. Dalam sebuah video yang diunggah di akun X pada 26 Mei 2019 milik sang bibi Putri Rima bin Talal, tampak Al-Walid mampu menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Bahkan setahun kemudian di tahun 2020, bibinya yang lain yaitu Putri Naura bin Talal mengupload video di mana Pangeran Al-Walid bisa menggerakkan jarinya saat suara wanita menyapanya. Bahkan saat sang bibi memintanya untuk mengangkat jarinya lebih tinggi, Pangeran Al-Walid mengikuti instruksi tersebut. Sayangnya meski sudah menunjukkan harapan, hingga saat ini memasuki tahun ke-19, Pangeran Al-Walid masih terbaring koma. Usianya saat ini telah mencapai 37 tahun. Ia telah menghabiskan lebih dari separuh hidupnya dalam keadaan koma. Keluarga terutama sang ayah masih enggan untuk melepas alat medis. Mereka masih berharap satu saat putra kesayangannya akan bangun. Mereka tak peduli seberapa pun biaya yang harus dikeluarkan agar sang pangeran tetap bertahan hidup. Semoga satu saat doa dan harapan keluarga Pangeran Al-Walid bin Khalid bin Talal Al Saud akan menjadi kenyataan. Demikianlah kisah memilukan The Sleeping Prince of Arabia. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa harta yang melimpah tak selamanya bisa menyelesaikan masalah kita.